Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Tauhid Metafisik bersama Maniak Akik Channel. Sebelum menonton video ini, kalau Anda pecinta batu akik, maniak akik, pecinta batu mulia, pecinta barang antik, bantu dukung dan kembangkan channel ini dengan mengklik lambang merah, subscribe gratis dan klik lonceng notifikasi gratis. Ini sangat membantu untuk mengembangkan channel ini untuk mengupload hampir setiap hari. Tidak ada ruginya untuk mengklik lambang merah, subscribe gratis, gratis dan gratis. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para maniak akik, para pecinta batu akik Nusantara, para pecinta benda antik, para pecinta benda langka, para pecinta batu permata dan para pecinta benda bertuah? Apa kabar kalian semua? Semoga disehatkan selalu, dilancarkan segala hajat dan urusan oleh Tuhan penguasa bumi, langit dan diantara keduanya. Karena itu adalah harta yang paling mahal di dunia, supaya kalian bisa bekerja, berkarya, mencari berkat Tuhan penguasa alam semesta. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, dari banyak pertanyaan ya yang masuk ke WhatsApp admin, baik maniak akik dan maniak bacan, kita kumpulkan semua pertanyaan karena banyaknya memang pedagang bacan, tapi yang menjelaskan detail untuk jenis-jenis itu agak jarang ya. Sehingga saya akan memperkenalkan lengkap dari jenis-jenis batu permata yang begitu menawan dari Pulau Legend ya, yang menghasilkan batu yang meluncur ke banyak negara yang disukai oleh penikmat gemstone mancanegara, yaitu yang judulnya buat pemula tidak hanya bacan doko dan palamea, tapi banyak jenis batu permata indah dari Pulau Bacan. Nah, ini saya tampilkan beberapa ya untuk perwakilan yang akan kita jelaskan jenis-jenisnya. Di sini juga masih banyak yang tidak muat di tempat ini. Ini untuk kita mengedukasi teman-teman bahwa di Pulau Bacan Halmahera itu sendiri banyak produk-produk yang begitu indah tapi jarang terekspos oleh teman-teman, dan banyak yang kurang tahu buat pemula khususnya ya tentang jenis-jenis batu bacan. Kalau yang senior-senior sudah lama bermain dalam batu bacan sudah pasti tahu tentang keindahan-keindahan dan jenis-jenis batu bacan lainnya. Tapi yang dominan terkenal itu ya bacan doko, palamea ataukah gulau ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menunjukkan kepada teman-teman bahwa salah satu provinsi yang batunya tetap legend sampai sekarang ya, dari zaman sebelum batu dan sampai sekarang, bahkan dia masuk kategori keindahannya itu ke kelas batu mulia, yaitu batu bacan. Dari pulau yang luar biasa ini kita akan kenalkan yang belum teman-teman pemula tahu, karena banyak yang menanyakan, dan kita akan lihat jenis-jenisnya. Nah, ini lampu bantuan kita taruh ya. Nanti kita juga ambil mungkin sampel dari sini salah satu ya. Nah, ini kita taruh di sini. Nah, ini adalah batu bacan yang ada berwarna hijau ya, berwarna biru, ada pekat coklat dan berbagai jenis warna lainnya. Nah, kalau yang biru, yang hijau mungkin semua masyarakat Indonesia sudah tahu, apalagi di zaman musim akik dulu ya. Orang-orang kaya banyak menggunakan batu bacan ini, pejabat-pejabat ya, bahkan presiden, bahkan Barack Obama dan para elit-elit lainnya menggunakan batu bacan yang kualitasnya bagus. Dulu bacan yang kapuran saja itu zaman musim batu itu kita bisa beli dengan harga 300-400 ribu yang kapuran dan lembek ya. Dan yang kristal-kristal seperti ini ya, ataukah ini, dulu zaman itu harga puluhan juta bahkan ratusan juta, dan tidak jarang yang menukar kendaraan mereka saking cintanya akan indahnya batu bacan.
Dan sekarang edukasi-edukasi dari teman-teman pemain bacan itu sudah mulai banyak muncul di media sosial, sehingga bagaimana memilih kualitas bacan ya dari bongkah, dan teman-teman Nusantara pun sudah mulai menikmati hampir semua keindahan bacan-bacan ini dari tidak semahal zaman akik dulu ya. Meskipun sekarang yang bongkah kualitas itu pun tetap mahal, karena saya pun terjun langsung ke pasar GameStone ya, dalam menggosok ya, dalam membeli bongkah dari Pulau Halmahera, baik dari jenis bacan obi putih, kuning, dan yang jenis bacan doko ataukah palamea. Nah, supaya tidak berlama-lama, kita akan tunjukkan ya jenis-jenis batu yang mungkin dari terdasar yang teman-teman sudah tahu ya. Nah, ini yang familiar kita akan tunjukkan kepada teman-teman. Sebenarnya banyak muncul galian baru ya. Ada yang disebut dengan bisori ya, ada yang disebut dengan fido ya. Ada jenis galian baru lagi yang sekarang ya, dan dia memunculkan warna biru juga ya. Ada yang dominan toskanya lebih terang seperti fido ya. Dan yang jarang salah satunya terekspos adalah bacan wayawa ini ya. Nah, kalau kita mulai dari bacan doko ya, bacan doko itu dominan biru-biru ya. Bacan doko yang misalnya seperti ini kita ambil. Nah, ini yang ada total coklatnya. Nah, ini jenis-jenis bacan doko kalau kita perdekat ya. Dia bacan doko ini dominan biru ya, ataukah toska dominan birunya, atau disebut dengan bluish green ya. Ada unsur hijau-hijaunya tapi sedikit, tapi dominan biru ya. Nah, ini bacan doko. Banyak juga bacan doko di sini ya, yang ada yang sukanya satu warna ya, ada juga yang sukanya totol-totol, misalnya doko yang seperti ini yang satu warna ya. Nah, hebatnya batu ini, salah satu batu yang terus bermetamorfosis, itu saya sangat alami ya. Saya punya barang yang memiliki coklat-coklat encer itu semakin memudar, baik yang saya suka jemur, saya suka pakai, dan dia dikenal dengan batu bernyawa karena dia disebut dengan gem silika, yaitu batu yang terus memproses warnanya itu coklatnya menghilang. Yang kalau di lab chrysocolla incalcedoni ya, chrysocollanya itu adalah unsur warna yang inti basic fisiknya adalah kalsedoni, dan syarat dia disebut gem silika itu adalah peleburan warna akan terus terjadi ketika kalsedoninya sudah keras. Jadi kalau di Eropa dia chrysocolla ini bercampur dengan azurite namanya ya. Ada juga bercampur dengan bulu merak hijau ataukah disebut chrysocolla malachite ya. Nah, kalau di Indonesia dia hanya dari Indonesia yang bercampur dengan kalsedoni, sehingga disebut dengan chrysocolla incalcedoni. Nah, misalnya ini doko lama nih, ini dari 2011 ya. Jenis doko 2011 ini dulu punya Habib ya, pindah ke sana kemari. Ini 2011 tuh, sampai dia punya embun ataukah minyak luber-luber. Nah, ini jenis doko, bukan gulau ini ya, ini doko. Dan kalau jenis palamea, palamea juga ada di sini. Misalnya ini ya, yang seperti ini palamea, ini debu-debu tuh. Ini palamea, palamea ini seperti dominan hijaunya dibanding biru ya. Dan seratnya itu banyak, rata-rata kalau dia belum kristal maksimal itu seperti asap-asap awan ya, yang memang ciri khas palamea yang saya teliti dari barang-barang saya. Ada juga yang memiliki tingkat kristal tinggi. Misalnya ini juga nih palamea ya. Tuh. Sambil kita lihatkan kepada teman-teman. Nah, ini bacan palamea. Tuh. Seperti dominan hijau, ini palamea waringin ya. Palamea kan ada jenisnya, ada palamea waringin ya, ada palamea fido dan sebagainya. Nah, doko itu pun ada jenisnya yang disebut doko gulau ya, bacan doko gulau. Ada doko majiko yang galiannya tanah hitam. Kalau tanah hitam itu biasa dominan agak coklat kehijauan. Misalnya ini ya, yang kantoran nih kita ambil.
Nah ini Majiko tanah hitam. Ini hijau kecoklatan. Kalau yang Majiko tanah hitam ini yang serat coklat super seperti ini, dia tingkat kristalisasinya kalau karena heat alami oleh matahari, dia akan sangat mengkristal bagus. Misalnya seperti ini ya, kalau dia coklatnya bagus, Doko Majiko tanah hitam bisa menjadi seperti ini ya. Nih tuh, ini kalau basicnya coklat, dia giwang dan begitu indah. Nah itu kelebihan dari coklat, itu dia menciptakan kristalisasi yang sangat-sangat indah. Misalnya seperti ini juga yang jenis green apple ya, dari Majiko tanah hitam nih. Ini jenisnya Doko, dia sebutannya green apple ataukah warnanya warna apel kehijauan. Nah tuh ya, ini kalau kristalnya tinggi tuh, giwangnya atau kalasternya begitu tajam ya. Nah itu jenis Doko. Ada yang galian tanah merah, tadi kan tanah hitam, ada yang tanah merah. Kalau yang tanah merah itu dominan birunya seperti biru laut. Misalnya tanah merah yang ini ya, ini yang tanah merah nih, kita lap ya. Nah ini yang tanah merah, dominan birunya ini agak-agak terang gitu ya tuh. Jadi itu jenis Doko Majiko galian tanah merah, ataukah ini nih galian tanah merah. Nah jadi birunya terang, soalnya mirip-mirip tapi sebenarnya ada perbedaan. Jadi dari jenis Doko ada juga yang disebut gulau ya. Gulau itu merupakan keluarga dari Doko. Misalnya kita lihat yang ini. Nah ini ya, ini bacan Doko gulau ya. Ini yang disebut Doko gulau ijo botol ya, bacan Doko gulau ijo botol. Jadi gulau itu merupakan jenis Doko. Nah ada yang jenis ijo botol, ada juga yang jenis Doko yang kura ya, jenisnya kura. Nah ini yang jenis gulau kura ya. Ini sebenarnya ada kura-kura garisnya ya kalau kita perdekat. Nah ini kura tali hitam ya. Ini gulau kura sebutannya. Ya saya seperti punggung kura-kura ya. Nah dan yang tetap lagi naik daun itu ada yang jenis coklat ya. Coklat kebanyakan dari Majiko tanah hitam ya. Yang coklat misalnya ini ya. Nah ini yang lagi naik daun bacan coklat. Coklatnya pun ada banyak jenisnya ya. Ada yang disebut coklat tai kebo ya, ada yang disebut coklat sunlight ya, ada yang disebut dengan coklat kemerahan. Nah ini lagi tetap naik daun nih, lagi naik-naiknya di market dan banyak diburu oleh para kolektor gemstone dan bacan di Indonesia. Nah ini dia semakin hilang, mulanya pekat coklatnya ya, dan ini semua sisi coklat. Nanti pada akhirnya ini menjadi biru semua. Nah itu kelebihan dari bacan coklat ini. Misalnya proses perubahannya ya, dari coklat lumer seperti ini. Nah ini ya, ini basicnya coklat yang terus menghilang ya tuh, dan terus semakin kristal. Jadi ditaruh saja, dijemur, dipakai, dia berubah cepat ya. Itu hebatnya dari batu bacan. Nah ini jenis Doko ya. Jadi tadi kita sudah tunjukkan bacan Doko Palamia atau Doko gulau dan gulau kura. Sekarang kita lihat yang totol ya. Nah totol itu pun ada jenis-jenisnya ya. Ada yang totol logam ataukah tembaga ataukah mangan. Nah ini yang disebut batang ya. Batang itu adalah coklat yang tebal. Nah ciri-ciri dia batang tuh kalau disenter ada bias coklatnya. Nah dia ini kalau di proses alam, kalau kita pakai lebih lama ya dibandingkan coklat encer. Nah banyak yang suka Doko totol ini, baik coklat ataukah yang jenis selasih, karena mereka teman-teman pecinta itu juga melihat bahwa dia memiliki ciri khas bacan ya. Nah itu kebanyakan alasan dari teman-teman yang suka totol. Jadi ada tanda naturalnya dari perut bumi ya. Tuh ini yang Doko totol. Nah misalnya yang kecil totolnya seperti ini ya. Tuh ini coklat. Coklat itu tandanya dia berbias coklat ya. Tuh kalau disenter. Nah misalnya yang dominan full coklat, ini full coklat ya, dari Majiko tanah hitam. Nah ini ya, tuh ini full coklat yang terus makin meluber nih. Ini minyaknya luber-luber, kita lap-lap dikit ya.
Nah, yang begini juga lagi naik daun ya, banyak disukai oleh teman-teman pecinta bacan Nusantara. Ini coklat. Nah, ada juga coklat di sini ya. Ini dim-dim jumbo. Nah, setelah bacan doko, palamia, gulau ya, ada jenis bacan elektrik ya, kembang. Nah, ini. Nah, ini di Nusantara kita kayaknya agak kurang diekspos ataukah kurang di marketingkan ya. Banyak juga orang-orang yang meremehkan dari bacan kembang ini, padahal saya pribadi itu banyak mengirim borongan ke Singapura, ke Malaysia, Brunei Darussalam ya. Itu saya punya koleksi sekitar 50 pieces. Sekarang hanya sisa kalau tidak salah sisa 8 ya. Nah, ini juga salah satu yang sering ditawar tapi belum saya kasih. Nah, ini jenis doko elektrik kembang. Dia kelebihan dari doko elektrik kembang ini, dia birunya ini dongker, birunya itu tajam ya, dan kembangnya ini adalah motif-motif seperti pancawarna yang begitu indah. Nah, ini disebut doko kembang elektrik ya. Padahal yang seperti ini banyak saya kirim ke luar negara ya, dan diborong, malah yang terbanyak habis yang elektrik kembang, karena teman-teman mancanegara itu melihat dia punya daya seni yang tinggi ya. Makanya di Maniak Bacan tuh saya upload yang judulnya kenapa banyak meremehkan batu bacan elektrik kembang, padahal ini disukai banyak di mancanegara dan tampilannya begitu indah nih kalau kita coba pakai ya. Nah, seperti ini tuh ya, indah banget sebenarnya ya. Tuh, ini dengan ring perak handmade, tebel banget ya. Tuh, ini saudaranya yang naik perak semua sudah laku ya. Tuh, indah banget. Ini jenis elektrik kembang kalau Anda lihat seperti ini ya. Tentunya ini buat teman-teman pemula yang baru belajar ataukah pengen dan hobi batu bacan ya. Misal contoh lagi saya ambilkan yang di sini ya. Nah, ini juga bacan kembang tuh, elektrik kembang. Birunya ini dongker ya, kuningnya kuning bata. Sangat indah ya. Tuh. Ini contoh-contoh elektrik. Misalnya ini nih juga tuh. Ini yang masih low stone elektrik kembang. Ada juga yang motif hewan di sini tuh. Birunya menawan sebenarnya ya. Dan banyak digemari di mancanegara. Yang selanjutnya kita lihat bacan obi putih ya. Ini yang saya punya jumbo. Ini juga banyak laku di Maniak Bacan. Nah, ini obi putih nih. Dia obi putih ini ciri khasnya ini lusternya itu putih terang ya. Putih terang, tapi dia juga saya punya pengalaman, dia juga berubah menjadi semakin semu kalau tetap dipakai. Mungkin reaksi kimia dari keringat kita ataukah suhu yang terus membuat dia menjadi tua dan semu kehijauan. Dia juga berubah seperti anggur biasanya. Dia ini keluarga White Chalcedony ya, tapi karena dia berasal dari Pulau Bacan, bahasa pasarnya adalah bacan obi putih. Nah, ini yang jenis jumbo tuh. Ini disebut bacan obi putih. Jadi buat teman-teman tahu ya jenis-jenis bacan nih. Tuh, ini yang jenis obi putih. Ada yang jumbo tuh baru saya upload langsung laku itu ke pelanggan Medan ya. Nah, obi putih ini kalau dari anggur biasa, biasanya perbedaannya lusternya itu putihnya putih terang ya, lusternya. Tapi kalau dia menuju lebih tua juga, dia muncul semu-semu juga ya. Nah, ini obi putih. Nah, kita ambil lagi. Nah, seperti ini ya. Tuh, lusternya mantap-mantap. Ini juga sangat-sangat indah ya. Tapi dominan yang market terekspos banyak itu dari doko palamea ya. Nah, ini obi putih tuh, luar biasa menawan. Kita lihat obi putih ya. Nah, tuh, ini menyala-menyala semua. Tentunya punya kualitas juga ya. Kita sortir dari bongkah terbaik tuh. Ini melintir-lintir. Kita ambil lagi tuh ya, debu-debu. Jadi lengkapi koleksi Anda ya, tidak hanya doko dan palamea. Kita lihat ke bacan obi merah ya. Nih, ini masih ada bias kekuningan ya, tapi nanti pada titiknya dia akan menjadi semakin merah. Nah, ini yang jenis bacan obi merah, ataukah yang ini nih yang pekat yang masuk king tuh. Ini yang masuk king. Udah giwangnya menakjubkan ya. Dan yang
Red Obi juga ya, itu banyak juga yang suka dan banyak juga barang saya yang laku ya. Permintaan juga dari pelanggan Nusantara mancanegara lumayan banyak, sehingga untuk memilih juga yang kualitas bagus itu lumayan susah ya. Nah misalnya ini yang Obi kuning ya, nih bacan Obi kuning tuh, dia juga kualitasnya mantep-mantep ya. Tuh ini jenis Obi kuning buat teman-teman yang belum tahu. Ada kuning yang agak semu ya, dari Obi juga. Ini 1000% dari material Obi ya. Tuh, saya juga membeli bongkah dari Obi. Nah ini Obi yang semu hijau tuh, kuning basicnya, dan dia sebenarnya sangat kristal ya. Tuh, sebenarnya ada fenomena keunguannya ya. Tuh ini yang Obi kuning. Ada juga yang fenomena ada ujung keunguan dari nukleus ya. Tuh, yang seperti ini. Ini ada ujung keunguannya. Tuh, ini nukleus. Lusternya sangat-sangat tajam. Nah, kalau diputar ke sini ungunya pindah ke sini. Kalau diputar ke sini pindah lagi ungunya ya. Tuh, itu fenomena nukleus. Yang kuning juga seperti ini ya. Nih, tuh. Luar biasa dari keindahan batu permata tanah Halmahera. Jadi yang belum punya koleksi lengkap, buat Anda benar-benar maniak ataukah pecinta batu bacan, Anda harus lengkapi ya, ataukah buat pemula. Misalnya ya mungkin ada yang kurang suka hijau ataukah biru ya, yang kuning ada ya kalau dari batu bacan ya. Dan banyak kok teman-teman Nusantara kita yang menjual juga dari batu bacan Obi. Nah ini yang jenis kuning nih, kantoran tuh, menyala ya, nih Obi kuning tuh, luar biasa. Dan di bacan ini nih semua perak semua ya, untuk yang doko, palamia dan gulau. Ini sebagian masih alpaka, kita pilihkan yang bagus ya. Nah kita lanjut sekarang ke bacan wayawa ya, bacan wayawa. Nah ini bacan wayawa. Nah ini juga belum terlalu terekspos, meskipun saya sudah beberapa kali mengupload ya. Nah ini juga saya sudah mulai laku ya, meskipun tidak terlalu banyak. Itu ada sekitar ya 12 pieces lah yang sudah laku selama ini. Nah ini bacan wayawa, dia ungunya berbeda dengan batu lavender ataukah batu ungu-ungu yang lain. Nah ini dari pulau Wayawa di Halmahera ya, ini bacan wayawa. Jadi kalau Anda misalnya kurang suka hijau, biru, kurang suka putih, merah, kuning ya, ada juga yang warna ungu. Nah bacan wayawa, kita lihat lagi tuh, ungunya menakjubkan dan memiliki kualitas-kualitas yang bagus juga ya. Tuh, ini bacan wayawa. Dan ini ya, ada jenis-jenis bacan wayawa sudah mulai lumayan banyak berkurang ke mancanegara dan Nusantara. Nah ini khususnya ya buat teman-teman pemula yang mulai suka batu bacan ya. Kalau senior ya sudah pasti tahu ya, dan tidak ada maksud untuk menggurui Anda semua, tapi ini untuk edukasi bahwa batu bacan itu banyak jenisnya ya, dan banyak pilihan juga, khususnya dari batu legend ini, batu bacan yang tentunya ini juga masih sangat kuat marketnya di Indonesia ya. Tuh luar biasa dari Gemstone Indonesia, khususnya Pulau Bacan. Nah seperti itu untuk edukasi ya. Intinya banyak jenis batu bacan, dan buat yang mulai suka, lengkapi koleksi Anda ya, supaya Anda benar-benar tahu keindahan dari Pulau Bacan yang luar biasa. Dan banyak yang mendapatkan rezeki ya dari perputaran market Gemstone ini, dan banyak penggiat dari batu bacan ini di Nusantara. Nah paling seperti itu ya untuk penjelasan ringkas dari jenis-jenis batu bacan buat pemula. Terima kasih sudah menonton video ini. Nah buat yang belum subscribe ya, bisa dukung channel ini untuk mengembangkan dan mengklik lampu merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Dan Anda bisa kunjungi channel pertama saya, itu channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali, yang banyak membahas tentang ilmu kekayaan, ilmu vibrasi, ilmu kebatinan. Second channel itu Tauhid Metafisik, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka dan sejarahnya. Dan channel baru yang khusus membahas tentang batu keindahan, batu bacan ya, dengan kualitas-kualitas bagus, dengan ring-ring perak dan harga bersahabat. Di sini juga kita bahas bacan ya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah bukti amanah pengiriman paket dari Maniak Akik Channel ke pelanggan. Resi-resi terdaftar online pengiriman Nusantara dan mancanegara. Pengiriman real dan update resi pengiriman diupload di Facebook Muhammad Hamdan Al-Ghazali dan Instagram Tauhid Metafisik Produk. Bisa dilihat di link deskripsi bawah. Semua atas nama saya sendiri, Hamdan, dengan nomor HP yang sama. Resi bukan rekayasa, semua atas nama sendiri. Mari kita lihat resi-resinya. Semua atas nama pengirim Hamdan. Satu lembar resi yang di staples ini ada 15 lapis lembar resi amanah. Kemancanegara menggunakan pos Indonesia dengan resi pos IMS atau singkatan dari Express Mail Service Internasional dan menggunakan ekspedisi GNT. Segera pesan produk Maniak Akik, sangat-sangat amanah dan sampai rumah. Pasti sampai tiba di rumah Anda tanpa diragukan. Batu akik dan mustika dengan kualitas super dan fungsi yang diaktifasi secara metafisik atau gaib dan tentu saja secara ilmiah juga. Segera pesan, stok terbatas. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Terima kasih.